Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pos. Kali ini jelajah kantor pos tiba di kantor pos cabang Surabaya Simpang. Sebuah kantor pos yang memiliki sejarah cukup panjang dan menarik untuk kita ikuti bagaimana perjalanan sejarahnya sampai hari ini. Termasuk lokasinya yang luar biasa karena persis di seberang sana kita ada kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang disebut dengan Gerahadi. Dan kita sudah kehadiran tamu istimewa kita, Kepala Cabang Kantor Pos Surabaya Simpang, yaitu Cak Widodo. Siap. Sugeng sonten Cak Widodo. Ya. Sore. Selamat sore. Ya kabare ya, Cak Wid. Api-api aja Pak Bismo. Jadi Cak Widodo ini panggilannya Cak Wid ya, karena sebagai orang Surabaya dan beliau ini seorang bonek mania yang sangat fanatik. Cak Wid, sejak kapan di kantor pos cabang Simpang? Saya kok baru dengar sampean di sini. Ya, saya diamanai di kantor pos cabang Simpang ini per 1 April 2021 Pak Bismo. Jadi baru sekarang bulan 3 ya, April, Mei, Juni, Juli lah. 3-4 bulan jalan ini Pak Bismo. Sebelumnya di mana Cak Wid? Saya di kantor pos cabang Pabean Cantikan, tepatnya di Jalan Setotopo. 100 meternya di Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Timur. Cak Wid, kan bagaimanapun juga ini sekarang kita sedang menghadapi PPKM darurat ya. Ya Pak. Apa sih PPKM darurat ini dampaknya terhadap kinerja kantor kita? Baik waktu Cak Wid waktu di Pabean Cantikan, mungkin sebagian juga sekarang paling dirasakan pada saat Cak Wid di KPC Simpang. Ya. Apa yang dirasakan Cak Wid? Kalau PPKM darurat di Pabean Cantikan karena daerahnya daerah basis kota, agak di jalan, agak di daerah, jalan belum ada yang banyak tutup Pak. Dan di sana masih eksis dengan kiriman COD, kiriman retailnya masih ada. Masyarakat masih berlalu lalang, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan juga. Semenjak 1 April di sini dan saat ini juga diberlakukan PPKM darurat, ini memang berdampak di layanan kami, khususnya di kantor pos Simpang ini. Tapi kami tetap optimis. Perilaku pelanggan sekarang ini berubah dari sore ke agak siang nggak ya? Karena kantor pos Simpang ini kan buka sampai malam Pak. Yeah. Sampai jam 8 malam sebelumnya. Karena PPKM ini kami sampai pukul 6 sore karena depan di jalan ini ditutup Pak. Jadi jalan depan Gerahadi ini ditutup, makanya kami mensiasati karena keamanan kami juga kami pikirkan juga di kantor pos Simpang ini. Dan di pelanggan ini rata-rata mulai jam 10 sampai jam 3, jam 4 ini masih eksis Pak. Setelah jam 4, setengah 5 ini mulai terasa karena setelah saya tanya pelanggan ini, karena jam 2 dia sudah harus pulang. Karena dia melakukan WFH atau apa itu yang harus tutup jam 2 itu. Dia dimensiasat seperti itu. Yang pertama, yang kedua, pedagang-pedagang yang di depan kantor pos Simpang ini sudah sudah mulai diapa-apai oleh dinas dari kecamatan untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan sudah bisa dibayangkan bahwa kalau kantor pos Simpang sudah tidak ada rutinitas pedagang, lalu lintas sudah sepi sekali, dan ini menjadi kerawanan juga di kami sebagai kantor pos cabang diamanai di kantor pos cabang Simpang ini Pak Bismo. Ya. Sahabat pos, memang kalau kita lihat ya lingkungan sekitar dari KPC Simpang ini, di depan tadi saya bilang ada kantor gubernur ya, Jalan Gubernur Suryo namanya, jalan raya besar. Nanti di seberang sana itu ada salah satu pusat perbelanjaan yang terbesar di Surabaya, Tunjungan Plaza, dekat sekali dengan KPC Simpang. Di seberang sana nanti juga ada jalan raya besar ya, ada jalan raya Pemuda, ada jalan raya. Ini dikeliling jalan raya besar yang pada saat PPKM darurat semua ditutup. Sehingga memang kadang-kadang saya lihat untuk menuju ke kantor cabang Simpang ini kita juga harus putar-putar ya mencari jalan supaya bisa sampai ke sini. Iya. Di tempat handphone ditutup Pak Bismo. Yang sentral terbesar di WTC itu tutup, Jalan Pemuda itu jadi berpengaruh juga ini. Karena tadi saya juga kesini kan harus mencari jalan alternatif Cak Wid. Ya, harus susah juga sampai KPC Simpang ini karena justru di tengah kota banyak sekali jalan-jalan protokol yang ditutup. Baik Cak Wid, satu lagi Cak Wid, ini kan
PT Pos lagi gencar-gencarkan melakukan transformasi digital ya. Iya Pak. Saya ingin tahu sih seperti apa pemahaman atau mungkin apa yang dirasakan teman-teman dengan adanya berbagai inovasi yang sekarang sedang dilakukan terkait digitalisasi dari layanan pos ini ya. Terutama di KP Cabang Simpang, seperti apa sih yang sudah berjalan dan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya berbagai inovasi digital itu? Terima kasih Pak. Aplikasi digital di pos ini sangat baik Pak. Ini sangat membantu saya pada saat saya diamanai pertama kali menjadi KPC di Paben Cantikan Pak. Jadi semua aplikasi POSPay yang telah yang telah diinstal di handphone itu untuk pengiriman COD ini sangat membantu Pak. Jadi edukasi ke masyarakat tetap saya jalankan di kantor pos Simpang ini supaya bisa menginstal POSPay. Karena POSPay ini satu aplikasi untuk bisa semuanya bisa dilakukan di situ. Pembayaran dan yang bisa kan untuk cek kiriman. Jadi pelanggan ini bisa jejak lacak ya. Jejak lacak, semuanya ini bisa di situ. Kita pesen tiket, ada kemarin pelanggan ini belum menginstal POSPay. Kita POSPay begitu ada pembayaran kereta api, ini dia bisa lebih ringan, lebih mudah gitu, tidak bingung. Dan saya sarankan ini lebih semuanya bisa, saya bilang gitu. Dia akhirnya bisa nginstal POSPay itu Pak. Ini yang saya jalankan di Paben Cantikan sama di kantor pos Simpang. Dan ini tidak sulit ya proses untuk installnya ya, selama ini lancar ya? Tidak ada kendala, pokoknya ada sinyal internet itu aja semuanya bisa berjalan dengan baik. Selain POSPay apalagi yang sudah diterapkan? Nah ini yang terbaru ini pos ini Pak. Ini pos digital yang pakai resi stiker ini sangat membantu. Saya secara pribadi sebagai karyawan ini sangat membantu karena lebih cepat Pak. Dan begitu transaksional kita ini kan tidak pakai staples atau ya. Ini lebih cepat. Memang dengan printer thermal ini sangat membantu dengan kecepatan kita, transaksi kita. Yang penting ada jaringan yang sangat lancar. Kita bisa kolektif kan bisa depending dulu Pak. Jadi kita ngetik dulu, nanti baru bisa nyetaknya sekaligus. Dan Nipos ini kan kalau pelanggannya itu aja, itu cepet Pak. Karena pengirimnya kan sama PTA gitu kok. Kita udah PTA udah di situ udah langsung muncul. Tinggal kita penerima otomatis. Ya. Saya ngalami sendiri pada saat mungkin orang belum pernah di printer thermal. Saya di Paben Cantikan 4 bulan sendirian Pak. Saya gunakan karena printer itu ada. Saya gunakan secara saya 4 bulan ini sendirian. Karena staf saya 3 bulan ini hamil Pak. Dan satu karena sakit ya. Jadi sampai 4 bulan ini sendirian. Belum dia umroh setengah. Jadi saya gunakan printer itu karena kok enak ya printer ini. Apalagi kalau di Simpang ini kan lebih banyak pelanggan korporat ya? Lah di Simpang ini begitu pelanggan korporat kami menggunakan secara ini. Secara ini kan kita bisa memamerkan lah produk pos ini ke masyarakat juga, ke pelanggan kita. Oh sekarang printer dan ininya sebenarnya digital. Dan pelanggan kan dapat WA secara notifikasi bahwa pengiriman itu Pak. Ini sangat-sangat membantu untuk kedepannya. Yang penting jaringan dan ininya sarana printer thermal itu untuk POSPay sudah, Nipos sudah, apalagi yang sudah pernah pakai untuk digital yang di pelayanan digital? Pelayanan digital yang salami masih 2 itu Pak, yang kita gelorakan ke pelanggan. 2 itu aja supaya mindset pelanggan ini juga bisa memahami bahwa pos ini tidak kalah dengan yang di luar sana. Kita kalau punya Kiposin nggak dipakai itu ya? Kiposin ada, tapi pada saat di kantor pos Paben Cantikan Pak. Jadi karena Kiposin itu cenderung ke kiriman-kiriman COD kalau yang saat itu di Paben Cantikan. Memang saya itu ini sebagai anekdot saya sebagai pribadi pada saat kita mempelajari pelanggan menggunakan Kiposin, pada saat itu sudah bisa dan dia sudah berdiri tegak melakukan bisnis COD-nya, kan dia penjemputan. Lah saya kan ngajari, makanya saya mensiasati Kiposin itu pakai nomor pribadi saya supaya tetap berkirim kepada saya. Tetap di KPC di mana Cak Wit bertugas ya. Ya, itu sebagai saya lah, pinter-pinternya saya untuk ke pelanggan gitu Pak. Jadi biar masa aku belajari terus kirimnya ke orang lain kan, meskipun sama-sama di posnya ya, tapi kan dengan
Makanya servis saya ke pelanggan COD Tangki Pos ini tuh saya akan jejak lacak kalau ada komplain ke saya sampai selesai gitu Pak. Itu servis saya dimanapun, meskipun di kantor Pos Simpang ini seperti itu Pak. Mas Cawit, di tengah berbagai macam kendala itu ya, apalagi yang Cawit lakukan? Kreativitas, inovasi apalagi yang Cawit lakukan supaya pelanggan-pelanggan di KPC Simpang dapat terlayani dengan lebih baik oleh Cawit dan teman-teman di Iya. di sini berapa orang ya, ya tugasnya? Di sini saya ada 3 staf, cewek 2, 1 Mas Andika, Mbak Fitri sama Mbak Fitra. 4 orang Pak. Dan begitu saya ditempatkan di kantor Pos Simpang ini, mindset saya berubah Pak. Karena pelanggan di sini pelanggan korporat dan perusahaan-perusahaan di sekitar sini kan banyak. Lah saya secara pribadi memodifikasi motor saya untuk jalan lah, untuk pick-up yang di situ ada promosi postpay dan pos instan. Dan di belakang itu ada tulisan untuk pick up. Hubungi saya Cawit di nomor sekian. Dan di sebelah kanan itu ada hari Minggu tetap bisa kirim Pak. Jadi kalau ada permintaan pick up yang memberikan Cawit sendiri nih? Iya, sementara saya handle sendiri karena saya ingin bertemu dengan pelanggan langsung supaya hubungan emosional bisa berjalan Pak. Karena saya baru juga di sini. Supaya tahu karakter pelanggan ini, ternyata yang dikirim sedikit sekarang ini. Begitu kita datangi, ternyata nanti kan bisa kita gali apa yang dikirim melalui kantor pos ini. Sebagai sarana silaturahim gitu ya? Iya, sebagai pelanggan-pelanggan korporat di sini. Iya. Baik Cawit, luar biasa apa yang sudah dilakukan Cawit. Semoga KPC Simpang ke depan lebih sukses. Cawit lebih sukses juga, teman-teman semuanya sehat. Terakhir mungkin Cawit, mungkin ada yang mau disampaikan pada teman-teman kantor pos lain se-Indonesia terkait dengan bagaimana kita menyikapi kondisi PPKM ini, barangkali ada pesan yang disampaikan Cawit. Iya, yang penting kita harus tetap jaga protokol kesehatan untuk dalam kedinasan, tetap semangat rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke menjalankan tugas kedinasan ini, apalagi ke depan ini kita juga akan melaksanakan tugas negara, pembayaran BST, jaga stamina, komunikasi harus kita jalankan untuk mengambil amanah ini, pembayaran ini bisa berjalan lancar, pekerjaan kita dan kantor pos Indonesia secara umum ini bisa bangkit di masa pandemi ini, dan semuanya tentunya tidak terlepas dari insan-insan pos ini. Budaya akhlak ini harus kita jalankan semuanya Pak Bismo, karena di situ ada amanah, ada kolaborasi dan kompetensi, di sini semuanya ada. Makanya saya mengambil satu aja dari situ, amanah dan inovasi yang tadi itu, makanya saya motor itu saya jalankan. Ini hanya untuk membangkitkan teman-teman yang muda, milenial ini supaya gitu yang senior ini seperti ini. Toh kita akan meninggalkan PT Pos ini ke depan pastinya kapanpun, karena ada waktu yang meneruskan adalah milenial ke depan ini. Mari kita terus semangat untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di kantor pos ini. Terima kasih. Siapa? Ya. Nanti terlanjur dingin ini. Iya. Baik sahabat pos, itulah tadi percakapan ringan kami di sore ini di depan Jalan Gubernur Suryo dengan Cawit. Dan beliau ini pasti berdoa semoga PPKM segera berlalu. Kenapa? Supaya Persebaya segera bisa bertanding kembali. Gitu ya gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat pos di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kami perbincangkan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dipertemukan kembali. Ku tinggalkan semua